Spesialis orang gila. Gitu ya dok ya? Serius dok? SPOG. Podcast sama Mas Danang lagi. Ya. Kita undang Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam. Betul. Dengan Ya. Bapak Didi. Pak Didi Kusmarjadi. Didi Kusmarjadi. Iya. Nah, ada lengkapnya loh, Nit. Ternyata Pak Didi ini dokter. Iya. Ininya belakangnya SPOG. Iya. Nah, SPOG. dokter apa itu? Spesialis orang gila. Gitu ya dok ya? Serius dok? SPOG kandungan kan dok? Iya, kandungan. Jadi Pak Didi ini dokter kandungan. Iya, dokter kandungan yang kebetulan menjadi kepala dinas. Enggak kebetulan ya, Dok. Iya. Pak. Iya. Saya manggilnya dok aja deh, Nit. Kemarin kita dengan dokter Esra ya. Iya, sekarang dokter lagi nih. Dokter lagi. Iya, lebih seru boleh ya, Dok. Panggil Kita dok panggil dok aja. aja ya. Oke. Nggak diizinin sama Pak Didi, kita Pak panggil dok. Didi, Dokter Didi Kusmarjadi. Ini kita mau bahas soal COVID nih. Mungkin sempat kita lupakan dan sekarang meningkat kembali ya. Aduh. Hari apa obrolan kita sore ini kan ini dok, temanya adalah wabah belum juga berakhir. Iya. Iya. Jangan lengah, jangan kasih kendor. Ya kemarin teman-teman netizen kita sudah ngobrol sedikit lah, sepakat tektokan dengan Dokter Didi. Kita ingin menyinggung, kita ngobrolin soal ya jangan lengah, jangan kasih kendor, Jangan karena kasih kendor. wabah ini belum berakhir. Gitu. Mungkin dok, awalnya mengapa kita ngambil tema ini, kita melihat sih teman-teman juga kemarin sering ngobrol diskusi itu, kita melihat di masyarakat sepertinya agak sedikit lupa atau enggak tahu ya, atau mungkin Atau udah cuek agak aja. longgar, Iya. ada yang Atau mulai masa cuek bodoh gitu, gitu ya. dok gitu kan. Makanya nanti izin kita ngobrolin soal ini ya dok ya. Iya. Tapi Oke. sebelumnya mau kenalan dulu sama dokter. Mungkin udah banyak yang tahu sih Dokter Didi ya, Tahu sempat nama aja. Iya. sempat praktek juga kan, masih praktek ya dok ya? Masih ya, di beberapa klinik ya dok. Iya. Ini demi podcast Tribun ya, kita nggak praktek hari ini. Waduh, ampun. Yang jadi pasien mohon maaf ya, hari ini Ampun, jadwalnya maaf. diundur. Maaf. Jadi nggak enak nih. Iya. Kalau dokter nih asalnya dari Tanjung Pinang Tanjung saja. Pinang betul. Saya kelahiran Tanjung Pinang. Orang Kepri Iya, orang asli. Kepri asli lah. Karena bapak dan ibu juga udah kelahiran di sini. Oh, Ya, kelahiran Kepri. Orang tua dua-duanya kelahiran di sini. masuk ke peri. Dan dari sekolah pun di Tanjung Pinang. Ya, sekolah mulai dari SD, SMP, SMA semua Tanjung Pinang. Iya. Kuliah aja pindah ya Ya, dok. kuliah aja pindah ke Sumatera Barat, kemudian SPOG juga di situ di Padang. Di Oh, di Padang ya, Padang. di Universitas Andalas ya, lulusan Universitas Andalas. Dulu sih karena kayaknya sama orang tua nggak dikasih lepas merantau ke Jawa kan, karena di sana ada saudara ya, makanya orang tua memutuskan udah ke sana saja. Itu pun waktu ke Padang dijemput di Pekanbaru gitu, nggak langsung, nggak dipercaya, nggak dilepas sama orang tua. Dijemput di Pekanbaru, baru ke Padangnya sama paman yang ada di sana. Oh, dok, orang tua juga dokter. Nggak, orang tua sipil angkatan laut di Tanjung Pinang. Sipil angkatan laut. Luar biasa. Dokter Didi, Pak Didi Kusmarjadi ini kalau di media sekarang tuh selalu trending. Iya. Selalu jadi top person lah di kata kunci di media itu jadi perbincangan. Kenapa ya? Karena ngurusin COVID. Karena COVID ya dok ya. Iya. Mungkin kadang sekali-kali bisa ngalahin wali kota atau gubernur karena kepala dinas kesehatan paling sibuk. Batam sehat masih yang keluar dokter ya mungkin ya. Iya. COVID-19 di Batam ya. Iya, dapat gelar juga dari kawan-kawan jurnalis tuh, Kapten Corona kan. Iya kan? Benar. Karena yang paling sibuk sekarang ya. Iya. Iya, nggak mungkin bisa sembunyi. Dicari teman-teman wartawan. Dokter ini juga katanya pinter guru silat. Benar dok? Ya dulu ya waktu di dinas jadi dokter pertama kali kan di Pulau 7. Nah itu sebelumnya di Jakarta juga kita ikut silat-silat kan. Waktu itu apa ya, Merpati Putih ya. Oh. Jakarta, kemudian waktu ke Pulau ada lagi itu Pandawa. Jadi kita ikut di sana ya, ngajar anak-anak lah di sana, ngajar anak SMA gitu. Masih ya dok Ya, sampai sekarang. ngajar silat di samping ngajar sekolah. Dulu kan di daerah itu kan kurang ini ya, guru tuh kurang. Jadi kita waktu PTT di Pulau itu juga diminta bantu
ngajar di SMA swasta apa namanya itu, madrasah apa ya, aliyah ya. Kita ngajar di situ. Nah kemarin pas acara Pak Wali jumpa, dia kenalkan, Pak saya dulu siswa Bapak di sana kan. Pernah jadi guru rupanya. Guru. Suhu ya. Tapi masih aktif silat, Dok? Oh enggak, sekarang udah lama enggak sih. Sekarang olahraganya hanya sepeda aja. Sepeda. Ternyata guru silat, bukan hanya hobinya silat, ternyata guru silat. Guru silat. Ya, ngajar silat dulu. Jadi tolong jangan macam-macam. Jangan macam-macam kan di silat. Dokter Didi. Iya. Dokter Didi ini juga pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Perindustrian Disperindak Batam. Loh, ceritanya gimana, Dok? Ini di luar jalur nih. Iya, terus ngurusin industri Disperindak. Gimana perasaan Kalau sekarang masih mending lah Kepala Dinas Kesehatan. Nah, itu gimana, Dok? Jadi dulu sebelum di Kota Batam ini kami kan bertugasnya di Provinsi Kepulauan Riau, di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban. Betul. Nah, ya waktu itu sebagai direktur di situ, udah lama juga sih direktur, udah berapa tahun ya? Cukup lama lah di situ. Jadi direktur masuk Tanjung Uban kan 2004. Jadi 2016 dapat apa namanya, diajak lah sama kenalan Pak Wali waktu itu, diperkenalkan karena kebetulan dinas ditawarkan untuk waktu itu embung ya, karena embung waktu itu kosong, direktur tidak ada. Nah, karena entah bagaimana waktu itu di internal mereka sih penolakan lah gitu, penolakan, nggak mau, akhirnya kenapa nggak jadi kepala dinas saja, diskusinya seperti itu. Ya udah kita maju open bidding untuk kepala dinas kesehatan Kota Batam. Nah itu ceritanya. Nah salah satu syarat di Kota Batam ini untuk menjabat eselon 2 kan harus 2 kali eselon 3. Nah sementara kami di track kami kan baru 1 kali eselon 3 waktu jadi direktur Rumah Sakit Uban itu kan tim PC, jadi direkturnya eselon 3. Jadi karena baru 1 kali ya diisilah jabatan persyaratan itu 1 kali lagi eselon 3 di Kota Batam. Nah kebetulan saat itu satu-satunya jabatan eselon 3 yang luang, yang kosong itu adalah ya di Disperindak itu Kabid Industri. Nah itulah ceritanya, makanya ditaruh dulu di situ. Lebih kurang cukup lama juga lah, 2 atau 3 bulan gitu. Itu lama ya, Dok? Lama ya, cepat dong. Jadi pas ada misalnya apa ya, dipanggil dewan gitu kan. Nah waktu itu kepala Disperindaknya Pak Zaref itu yang udah pensiun kan, Pak Priadi. Nah dia sering, makanya dia suka ngajak kami jadi untuk menjadi apa, pengalihan perhatian lah. Jadi topik yang dibahas tuh kenapa nih dokter SPOG ngurus industri? Iya benar. Industri anak ya kan gitu. Industri anak. Iya, kira-kira gitu. Dokternya kandungan lagi. Iya kan. Mending dokter umum ya. Nah iya. Ini dokter umum. Aduh. Iya. Salah satu syarat lah itu. Waktu itu Pak Wali juga kasihan juga, sempat jadi bulan-bulanan juga di media kan, ditanyakan kenapa apa namanya, kepala bidangnya ini SPOG gitu. Nah, itulah. Oh sempat juga jadi sempat jadi bulan-bulanan juga di media waktu itu. Kasihan juga beliau. Iya. Nah, kita ke topik ya. Jadi kita melihat wabah ini belum berakhir ya, meskipun kemarin ini Dok ya ada ya misalnya Bio Farma, Jokowi kemarin ke Bandung, ada rencana apa vaksin itu kan, tapi kita nggak tahu nih, makanya kita ingin pastiin ke Dokter Didi bagaimana kondisi kasus COVID-19 di Batam, Dok sampai hari ini. Mungkin dokter bisa cerita dikit lah update-nya gimana, Dok? Jadi sebetulnya waktu sekitar awal-awal bulan awal-awal Juli itu, nah itu sebetulnya kondisi kita di Batam sudah mulai sangat baik gitu, karena kasus sudah mulai boleh dikatakan jarang muncul satu-satu, dan kalau kita lihat dari pemetaannya udah mayoritas kuning ya waktu itu ya, ada beberapa daerah yang sudah hijau yang artinya tidak ada kasus lagi. Nah kemudian pelaksanaan new normal, nah tiba-tiba ini muncul kasus. Kami kira ini mungkin termasuk kategori second wave ya, gelombang kedua barangkali. Ya, tiba-tiba di mana-mana sepertinya seperti itu, karena dalam catatan WHO sebetulnya negara kita kan termasuk yang memiliki risiko untuk terjadinya second wave ini, termasuk risiko yang tinggi gitu. Dan ternyata memang ya kami kira ini mungkin termasuk kategori second wave lah, mendadak serangannya sangat banyak sekali jumlahnya.
Tapi alhamdulillah memang tidak sebanyak Tanjung Pinang gitu ya. Tanjung Pinang yang luar biasa Kemarin sekali. langsung Iya, benar. banyak Tanjung ya. Pinang luar biasa itu banyaknya. Dalam satu hari kemarin dia 20 sekali positif kan. Iya. Jadi sekarang dia udah 120. Kalau kita 360 sekian gitu lah, 362 atau apa gitu. Sekarang positifnya 371. 371 ya, tambah yang 371. kemarin ya. Iya, Iya. Kemarin kemarin. kita ada tambahan 3. Iya. Hari Yang ini belum rilis ada tambahan 7 kalau nggak salah. Oh, Hari Tapi ini itu lagi. banyak dari Bayangkara itu tambahannya. Oh. Artinya masih berhubungan dengan klaster Bayangkara. bukan klaster Bayangkara, itu salah, nanti marah Pak polisi. Dari mana dok? Klaster dari mana? Klaster Batu Besar ya. Oh. Ya, klaster Batu Besar. Klaster Batu Ya, Besar. nanti habis ini saya dipanggil nih sama nih. Kapolda. Jadi sekarang Nggak apa-apa, diluruskan aja. Iya. Kita luruskan aja Klaster dok. Batu Besar ya. Iya. Klaster Batu Besar ya. Ya. Nah, kemarin memang sempat melanda ini ya dok ya. Iya. Apa ini memang karena ada kelengahan yang mulai saat dibilang kemarin diheboh di media semua bilang Batam menuju ke zona hijau ya. Iya Dok? betul. Nah, Udah itu senang banget kita. Iya, udah kayak udah mau, wah bentar lagi nih selesai. gitu, Iya, di Batam. gara-gara ada statement itu longgar lagi. Longgar lagi. Iya, memang iya. Gimana dok? Kami kira adalah hubungannya ya. Bahkan kami waktu itu, mohon maaf lah secara pribadi malah sempat menyatakan begini. Saat ini kami pun sebetulnya berani buka masker gitu. Sempat terlontar ke media seperti itu. Dan kita pun sempat menyampaikan juga ke kawan-kawan media, menurut perkiraan kami itu Juli ini atau Agustus itu malah Batam itu sudah boleh dikatakan hampir hijau semua. Ternyata perkiraan itu ternyata meleset jauh gitu. Iya, meleset jauh dan banyak kasus bermunculan. Tapi kita itu sebetulnya banyaknya kemarin hanya yang klaster Batu Besar itu aja ya. Setelah itu kalau kita lihat kebanyakan yang kasus kita yang tambahan positifnya, contohnya kemarin ada 8, itu 5 sebetulnya orang Tanjung Pinang. Kebetulan swabnya di sini, hasilnya keluar di kita, alamatnya di sana, jadi kita kembalikan ke sana. Jadi dari 8 kemarin kita cuma 3, 5 kita kasih ke Tanjung Pinang. Cuma ada beberapa kasus seperti kemarin almarhumnya Dr. Samsul Rizal yang meninggal di Aalborz itu kan. Oh iya. Nah itu dia ambil sampelnya sebetulnya di Tanjung Pinang itu, di Rumah Sakit Ahmad Habib. Tapi karena domisili di sini, jadi statusnya itu positifnya kita laporkan di sini. Itu contohnya seperti itu. Iya. Kalau Kalau ini dok, kita kan lihat kasus positif kan nambah-nambah terus nih. Iya. Dan kadang obrolan-obrolan warung kopi teman-teman dekat kita itu kalau ngobrol, ini rumah sakit itu nampung nggak sih? Nah kalau dari pengamatan dokter Didi, sekarang kondisi rumah sakit yang Ada di Batam. Di Batam Iya. itu gimana dok? Ya dulu awalnya kalau kemampuan kita minus rumah sakit Galang itu ada sekitar kemampuan kita 60 merawat tempat ini ya, pasien 60 orang. Itu gabungan dari sekitar 15 rumah sakit yang ada di Kota Batam. Nah itu udah kita hitung kemarin kapasitasnya 60. Nah waktu di awal-awal itu kan waktu rumah sakit Galang belum beroperasi, kita memang mengandalkan sepenuhnya ini kita, rumah sakit kita, dan waktu itu kita kayaknya sih belum sempat kewalahan lah. Belum sempat istilahnya kekurangan tempat sampai memanfaatkan, misalnya kita siapkan alternatif kemarin itu misalnya asrama haji udah kita siapkan, BTKL bukan BTKL, yang di Tanjung Riau itu Bapelkes. Nah Bapelkes kita sudah tinjau, kita persiapkan kalau seandainya terjadi lonjakan. Nah namun demikian ternyata RSKI segera beroperasi dan itu sangat membantu kita, apalagi terakhir ini ada perintah dari Panglima katanya seluruh kasus, jangankan kasus yang positif, yang reaktif pun kalau kedapatan dikirim ke sana. Jadi di sana kemampuannya itu totalnya 300 tempat tidur biasa ditambah 50 isolasi. Jadi kapasitas mereka 350 dan itu kayaknya sih nggak penuh-penuh gitu. Bahkan sekarang ini pekerja migran Indonesia yang masuk itu semuanya kan di swab langsung dikirim ke sana sampai swabnya keluar. Begitu swabnya negatif baru kita lepaskan dia untuk terbang ke balik ke daerahnya. Sampai sekarang nggak penuh-penuh itu. Iya. Artinya sekarang kalau ada yang tadi dokter bilang mungkin reaktif atau apa langsung ke Galang. Langsung kita kirim ke situ. Mending tertib daripada terutama yang ini Galang loh. Yang dekat-dekat banyak itu yang dekat. Jadi kita cegatnya di bandara. Kalau udah dicegat di bandara kan di situ ada satgasnya yang tentara kan, Wardoyo namanya itu. Orang nggak berkutik gitu. Jadi ya kita sudah nasihatkan misalnya dia kebanyakan rapidnya untuk penerbangan. Dan kalau dapat hasilnya positif, kita reaktif kita udah bilang, Bu, Bapak sama Ibu sebaiknya tidak boleh terbang dulu. Nah,
mereka ini degil juga nyoba nasib ke situ kan. Bahkan dia coba rapid di tempat lain yang hasilnya dapatnya negatif sampai berkali-kali bahkan. Nah itu di bandara biasanya nggak lolos dari kita. Lolos. Jadi kalau misalnya contoh gini, dia reaktif 1 kali, kemudian dia tes ulang non reaktif, dia coba ke bandara, itu biasanya kita ajukan, kita tahan dulu, kita tes ulang lagi di yang terdekat di sana, bisa Bayangkara atau Rumah Sakit Geraha Husada. Keluarga Husada. Jadi kalau nanti hasilnya negatif, non reaktif berarti kan 1 lawan 2. Nah, itu kita clearkan, kita kasih clearance dia untuk terbang. Tapi kalau misalnya dia 2 kali udah reaktif masih nekat juga berangkat, nah itu di sana nggak ada ampun, kita langsung tangkap di tempat dan bawa ke Galang langsung. Dan itu nggak berkutik. Contohnya kemarin ada yang sampai melapor ke pusat, itu ada orang dari Kementerian Pertahanan bahkan menelpon Pak Wardoyo itu. Terus kami bilang udah, kalau Pak Wardoyo misalnya takut sama atasannya, suruh telepon kepala dinas kesehatan aja. Kepala dinas kesehatan nih di sini terkenal nih garangnya gitu, orang kirim galang gitu. Nggak boleh milih ya Dok, ya? Harus ke Galang ya? Ya, kita sebenarnya Takut. Nah, dia memang ada kriterianya. Kemarin kita sudah sepakat dengan direktur di sana. Mereka sebagai triase itu artinya penyaring awal. Nah semuanya dia yang saring, kalau mereka sanggup tangani, kalau tidak dikembalikan ke kita. Contohnya kalau ada yang gejalanya sedang dan berat, itu bisa kita kirim ke rumah sakit kita yang ada di Kota Batam, misalnya Embung atau BP. Jadi yang menengah, ada gejala paru yang menengah dan berat, nah itu biasanya kita kirim ke Embung atau BP. Kalau yang ringan dan tanpa gejala kita kirim ke sana ke RSKI. Malah sekarang sudah punya PCR sendiri dia. Jadi dia bisa mandiri, bisa kan BTKL ya. Dok, kalau ini sekarang kan kemarin akhir-akhir ini ada banyak berita di Bali, kemudian di Sumatera Utara, kan petugas medis banyak yang positif nih Dok. Nah bayangin aja kayak misalnya saya ini kan jadi takut nih Dok kalau ke rumah sakit. Nah kalau untuk teman-teman petugas medis di beberapa rumah sakit di Batam, menurut dokter sekarang kondisi gimana Dok? Penanganan apa istilahnya, jaminannya apa, medisnya gimana, gitu kan? Jadi kalau untuk petugas medis itu memang dalam peraturan Menteri Kesehatan yang baru ini di Kemenkes yang terakhir 413 itu, kita memang petugas kesehatan kalau kontak dengan kasus yang positif, walaupun tidak bergejala maka harus diswab. Itulah salah satu perlindungan buat petugas kesehatan. Nah kalau untuk orang awam, misalnya kontak ya dengan orang yang positif dan dia tidak bergejala, sebetulnya tidak perlu dilakukan swab. Itu yang keputusan terakhir ya. Makanya kemarin kita juga heran di Tanjung Pinang itu sampai melakukan swab massal sampai 1000 lebih, dan hasilnya emang banyak yang negatif. 1000-an itu hanya dapat berapa lah yang positif. Nah itu kemudian kita sempat terjadi perang di media juga dengan gugus tugas Tanjung Pinang gitu. Mereka mengatakan Batam tidak aktif mencari, salah mereka. Kalau kita ikut dulu waktu sebelum revisi 5 keluar, kita sangat aktif mencari seperti itu. Bahkan yang tidak bergejala pun kalau dia kontak dengan kasus positif kita langsung swab. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang kita aktif mencari, tapi yang kita cari adalah kontak dengan kasus positif tapi memiliki gejala. Contohnya batuk, pilek, demam, atau sakit perut, itu kita langsung lakukan swab. Tapi kalau dia tidak bergejala, cukup diisolasi mandiri saja selama 14 hari. Kalau tidak 14 hari itu tidak timbul gejala, artinya dia sudah kita bebaskan dari pengamatan. Kalau dalam 14 hari timbul gejala, baru itu di swab. Nah makanya kita di Batam ini lebih selektif dan ikut revisi yang terbaru dibandingkan gugus tugas yang di provinsi. Ini mohon maaf ya gugus tugas provinsi, bukan maksudnya mau menyerang. Tapi kita gitulah di Batam, kalau dibilang tidak aktif salah, kita aktif mencari tapi mencari yang sesuai kriteria. Kalau bergejala kita swab. Nah contohnya ini yang kasus ajudan Bapak. Ajudan Bapak itu dia tidak bergejala. Tidak bergejala, tetapi ya pertimbangannya karena dia istilahnya di dalam lingkaran ring satunya Bapak, mereka kan rutin melakukan rapid, dan kemarin sempat reaktif, makanya kita lakukan swab gitu. Kalau dia tidak bergejala, tidak bergejala. Nah sebetulnya tidak sesuai revisi yang terakhir kementerian itu, tapi ya udahlah dalam rangka mengamankan Bapak juga kita lakukan swab terhadap yang bersangkutan gitu. Dok, kalau saya orang awam Dok, apakah untuk memperkecil kemungkinan dia positif, apa nggak lebih baik meskipun tidak tergejala, tidak kelihatan gejala, tapi dia ada interaksi dengan kasus yang terkonfirmasi atau apa nggak lebih baik gitu aja Dok? Enggak, kalau yang baru ini malah enggak, karena gini makanya kok malah enggak ya Dok? Iya, karena orang yang tidak